Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami di Power Breakfast. IHSG pada Kamis kemarin menguat ke angka cantik 6.666. IHSG naik 0,70% diikuti penguatan sejumlah saham blue chips, diantaranya adalah PT Telkom. Ya, saham Telkom terpantau jadi salah satu sasaran pembelian sepanjang pekan ini. Sejak Senin, saham Telkom telah menguat 0,99%, dilanjutkan pada hari Selasa naik 0,25%, Rabu lebih tinggi menguat 1,47%, dan Kamis kemarin sebesar 0,48%. Sejumlah aksi korporasi jadi sentimen Telkom, diantaranya adalah pembagian dividen yang mencapai 80% dari laba bersih 2022, dan juga aksi penggabungan IndiHome ke Telkomsel. Aksi ini dipandang dapat menjadi strategi Telkom untuk menurunkan belanja modal yang dapat meningkatkan margin Telkom. Adapun di hari Jumat 9 Juni 2023 adalah masa cum date dari PT Telkom. Ya, dan ada perbincangan lah ya dengan Direktur Utama dari Telkom terkait dengan berbagai macam performa ataupun kinerja dari Telkom. Kita lihat tayangannya berikut ini. Kabar? Baik, kabar baik. Seperti apa proyeksi di tahun 2023 sampai dengan akhir tahun? Apakah ada peningkatan dibandingkan dengan full year 2022? Kita mencatat pendapatan 147,31% atau tumbuh 2,9% dari tahun lalu. Kemudian di EBITDA kita mencatat 78,99 triliun atau tumbuh 3,7%. Dan di operating net income kita mencatat 25,86 triliun atau tumbuh 7,7% dibanding tahun lalu. Nah, untuk kedepannya kita harapkan di top line-nya kita masih bisa tumbuh kira-kira mid single digit lah gitu. Kalau yang paling besar itu tahun lalu masih dari IndiHome, pertumbuhan juga paling besar. Kemudian yang lainnya adalah ada wholesale, ada enterprise. Sejauh mana perkembangan spin-off dari IndiHome dengan Telkom dan IndiHome dengan Telkomsel, Pak? Bahwa di RUPS kemarin transaksi ini atau inisiatif ini juga sudah disetujui oleh pemegang saham independen. Itu suatu yang luar biasa. Nah, kita akan fully closing nanti di akhir Juni, dan harapan kita per 1 Juli itu adalah legal day one. Artinya officially IndiHome itu sudah berpindah ke Telkomsel. Nah, ini menjadi salah satu milestone penting kita di Five Bold Moves ini. Apa saja yang menjadi fokus dari bisnis Telkom di tahun 2023 ini? Kita sudah bentuk anak usaha kita yang fokus ke data center. Nanti semua data center yang dimiliki di grup ini akan kita satukan ke situ. Nah, hari ini kita sudah selesai konsolidasinya untuk data center yang berlokasi di Indonesia. Semua sudah kita alihkan dari anak usaha kita dari Sigma menuju ke TDE, nama subsidiary kita yang fokus data center. Nah, kemudian yang di luar negeri sedang dalam proses, terutama di Singapura masih dalam proses karena kebetulan di sana juga sedang berlangsung tender gitu, yang kita nggak ingin mengganggu itu. Memang bisnis data center pertumbuhan cukup tinggi, bisa annual itu bisa sekitar 30% gitu. Karena kita punya target dan tumbuh di valuasi yang diwujudkan dengan harga saham, dan kita juga tumbuh di EBITDA gitu. Seperti apa penerapan AI di Telkom nantinya? Nah, AI ini ada beberapa hal ya. Pertama, kita memang juga kerja dengan partner kita yang kebetulan saya belum bisa sebutkan sekarang, tapi memang salah satu pemain AI yang cukup besar gitu ya. Bentuknya macam-macam, bisa salah satu adalah bisa menjadi solusi bagi berbagai perusahaan yang membutuhkannya. Nah, kedua, kita juga sebenarnya juga sudah mulai menggunakan AI secara internal ini, dan itu memang lebih efisien. Jadi saya ambil contoh adalah mengelola NOC, operation center kita. Beberapa itu kita sudah pakai AI, sehingga beberapa sudah sebenarnya kayak otomatis gitu, jadi tanpa orangnya itu tetap dipakai tapi dia dari handphonenya gitu, sehingga orang nggak harus duduk di tempatnya sampai katakanlah 3 shift 24 jam sehari itu. Apa saja sih Pak yang menjadi tantangan dari industri ataupun bisnis Telkom saat ini? Nah, sebenarnya trafficnya tetap tumbuh, artinya apa? Artinya kita tetap perlu invest.
karena kita di satu sisi revenue kita pertumbuhannya tertekan gitu ya, nah tapi kita perlu invest, nah sehingga otomatis akan menekan margin, menekan pertumbuhan kita gitu. Nah itulah yang kemudian kita harus cari cara, pertama bagaimana kita bisa memanage ini, yang kedua adalah bagaimana kita bisa membuat terobosan dan termasuk juga adalah mencari sumber pertumbuhan baru. Itulah yang salah satu yang melandasi kenapa kok kita tuh ada FMC tadi, terus kita fokus ke B2B, Telkomsel di B2C, di broadband. Gitu. Bapak tadi berbicara mengenai peningkatan investasi. Nah, Telkom kan juga berinvestasi di GoTo nih Pak. Kira-kira peluangnya akan seperti apa? Apa yang membuat Telkom optimis dengan GoTo atau Gojek Tokopedia? Memang sekali lagi, kita diinvest di GoTo itu bukan hanya mencari capital gain, tapi kita juga mencari sinergi antara GoTo dengan Telkomsel terutama. Dan sejauh ini sinergi terus berjalan. Bahkan tahun lalu aja kita membuka revenue, tambahan revenue di sinergi GoTo itu sekitar 1,4 triliun rupiah di Telkomsel. Tahun ini tumbuh, kita perkirakan nilai sinergi akan 25% lebih tinggi lah. Gitu. Jadi itu yang kita yakini, dan GoTo sendiri juga saya lihat dia memang banyak hal yang tersolusikan dengan adanya GoTo. Jadi saya yang yakin bahwa GoTo itu akan tetap banyak digunakan oleh banyak orang. Dan kalau lihat yang closing minggu lalu kan naik 34% kan. Jadi ya itu menunjukkan salah satu kredibilitas dari GoTo inilah gitu ya. Terima kasih Pak Riri, sukses selalu untuk Telkom dan juga untuk Pak Riri serta tim. Sampai berjumpa kembali. Makasih banyak, sama kasih.